Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, itu haplogrupnya adalah GM201. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait hasil tes DNA-nya yaitu oleh Habib Agus Arsal Al-Habsyi ya. Jadi beliau ini dulunya itu melakukan tes DNA. Nah, sekarang tes DNA-nya ini udah keluar hasilnya ya. Nah, ternyata ya hasil tes DNA yaitu Habib Agus Arsal Al-Habsyi ini adalah G ya, bukan J. Yang sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kalau hologrupnya J itu adalah orang Arab dan yaitu keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke teman-teman, mari kita simak videonya ya. Tidak ada gitu kan ya. Jadi hasil tes DNA haplogrup Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsyi, itu haplogrupnya adalah GM201. Ini kamera bisa dilihat di sini. Nah, ya. Sudah cukup ya? Iya. Oke, Bib. Ya. Bagaimana nih tentang pandangan Habib terhadap hasil tes ini? Ya, dari kebanyakan dari banyak bacaan yang saya baca itu ya, dari berbagai penelitian yang dilakukan, ternyata banyak orang yang mengaku Sayyid ini atau ya berasal dari keturunan Nabi ini punya haplogrup yang berbeda-beda. Ya. Ya, seperti misalnya Yordan itu keturunan dari Raja Yordan, keturunan Raja Abdullah itu J misalnya. J1 ya. Tapi menarik, J itu juga Saudi Arabia juga J. Iya, Saudi Arabia ya J juga. Iya. Terus Yahudi Ashkenazia juga J. Nah, jadi sebenarnya itu tidak bisa memastikan bahwa seseorang itu keturunan daripada Nabi atau tidak hanya dengan menetapkan haplogrup. Termasuk juga misalnya G. G ini juga banyak pihak yang ternyata J di kalangan Sayyid juga yang mengirim data mereka itu juga ternyata ditemukan banyak juga yang J. Bahkan juga ada O, misalnya teman-teman dari Wali Songo misalnya, saya ketemu langsung beberapa orang, misalnya Kiai Haji Ali Badri dan kawan-kawan itu ada 100 orang yang tes, dan kemudian hasilnya juga O. Padahal silsilah mereka semua kan lumayan lengkap lah. Lumayan lengkap ke ini ya, jalur. Mereka punya database yang cukup bagus lah dari keturunan-keturunan para Wali Songo itu. Iya. Hanya ternyata hasil ini tidak konsisten ya, tidak konsisten. Jadi kita lihat bahwa ilmu ini yang khususnya berkenaan dengan apalagi haplogrup ini masih berkembang. Masih berkembang. Jadi kita masih perlu waktu ya. Saya kira tapi tidak lama lagi ya. Karena saya percaya Imam Mahdi sudah dekat. Iya. Dan semoga Allah menyegerakan kehadirannya. Karena nanti semua masalah-masalah ini akan selesai. Ya, baik. Seperti yang beredar lah. Catat juga bahwa saya bukan ahli DNA atau DNA, bukan pakar, ya cuma membaca itu ya. Ada beberapa literasi yang mengatakan bahwa yang haplogrup dari Sayyidina Ali adalah J1 FBJ 10.500. Nah, kemudian ini kan masih ini ya, masih terus berkembang, masih ada perdebatan. Nah, kemudian juga seperti yang dikatakan oleh Habib Agus Arsal Al-Habsyi mengatakan bahwa ya mungkin Al-Habsyi, kalau Al-Habsyi berarti semua G ya, Bib ya? Ya, kita belum tahu. Ada beberapa keluarga juga lagi tes. Kita masih tunggu hasilnya. Nah, ya, kita masih tunggu hasilnya lagi. Ya, G itu ya, kebanyakan G seperti yang dikatakan Habib Agus ya, itu menjadi sebuah dialektika ilmiah. Mungkin nanti para pakar yang akan meriset gitu kan ya, akan melihat gitu kan ya. Ini fenomenanya seperti apa? Iya, ya Habib ya. Jadi biar nanti para pakar tentang yang expert di bidang DNA itu melihat fenomena hasil tes DNA ini. Nah, kemudian begini Bib. Memang ini menjadi sebuah polemik ya, masalah nasab ya, sudah sangat mafhum gitu ya, ini polemiknya. Nah, Habib sendiri melihat bagaimana nih? Ya, saya lihat ini kan termasuk ilmu yang sedang berkembang ya. Artinya ini sedang, ya tentu banyak riset yang sedang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi terbaru di bidang ilmu DNA ini, sehingga ya kita sebagai seorang yang harus bekerja harus percaya kepada ilmu, tapi kita juga tahu ilmu ini kan
ada juga prosesnya ya. Ada yang dulu kita yakini benar ternyata salah, bisa saja itu terjadi. Iya, iya, iya. Ya kayak dalam teori di fisika pun dengan munculnya teori kuantum, teori Heisenberg, ketidakpastian Heisenberg, teori Einstein tentang relativitas itu menyebabkan sejumlah teori-teori klasik di bidang fisika itu menjadi terbatas, ya kan? Iya, Bukan sama sekali salah, tapi ada keterbatasan karena teknologi pada waktu itu belum mencapai satu sebagai alat kan itu kita tergantung teknologi. Iya, iya. Dengan kamera yang semakin canggih kita bisa melihat lebih detail sampai kepada elektronik, apalagi mikroskop. Iya, iya, iya. Kita bisa memandangi lebih jauh dengan apalagi teropong yang luar biasa. Dan itu kan berkembang terus dan data juga bertambah yang mana semua itu akan melengkapi. Iya, iya. Jadi kita juga harus menghindari suatu kesimpulan yang tergesa-gesa Iya, sehingga iya. kemudian memastikan wah ini bukan keturunan Nabi, ini keturunan Nabi, yang nggak bisa. Itu karena yang namanya DNA atau ilmu genetik ini juga tidak berdiri sendiri. Dia iya, perlu data yang lain, termasuk Iya. database tentang silsilah keturunan dari masing-masing kelompok. Jadi mereka melakukan riset. Bahkan kita juga tidak memungkiri bahwa perubahan genetik itu bisa terjadi suatu waktu karena ada mutasi. Ada mutasi. Haplogrup dari keturunan Sayyidina Ali adalah J1 FGJ 10.500. Sedangkan Habib sendiri ini apa namanya G ya? G G. berapa Dip itu? GM. GM GM 201. 201. Nah, ini bagaimana nih? Ada yang mengatakan bahwa ini Habib ini bukan apa secara biologis gitu ya, bukan keturunan dari Rasulullah atau keturunan Sayyidina Ali. Bagaimana, Habib? Ya itu kan tergantung sudut pandang dan apa ya? Paradigma Anda pakai. Kalau misalnya Anda sudah mengatakan itu sesuatu yang ya itu kan mesti dibuktikan lagi secara saintifik. Iya, iya, Karena seperti Profesor Dr. Ahmad Utomo dari Yaksi, ya, kan, ya. dia kan spesialis genetik. Dia mengatakan tergesa-gesa itu memutuskan seperti itu. Karena banyak data yang menunjukkan bahwa tidak semua yang namanya zuriat Nabi itu J. Karena kita temukan ada J1 ya, gitu ya. ada O. Jadi tidak bisa disimpulkan secara tergesa-gesa. Jadi Iya, kita iya. jangan ngomong hakul yakin di situ. Kalau sekedar ilmu yakin pun juga masih dipertanyakan. Iya. Apalagi bicara ainul yakin. Iya. Apalagi di atasnya hakul yakin. Itu kan level paling tinggi, paling sempurna dalam keyakinan itu hakul yakin. Tapi hakul yakin pun iblis tuh hakul yakin tapi kafir juga. Ada yang disebut lagi lebih tinggi kamalul yakin. Nah, itu kita akan lihat. Jadi memang saya pribadi sih ya tidak mempermasalahkan karena saya juga dididik dari kecil untuk tidak melihat keturunan ini sebagai tolak ukur. Dan Nabi kepada Fatimah ya radhiyallahu anha, beliau dipesan oleh Nabi, ya Fatimah, jangan sampai orang lain datang membawa amalnya, kau datang membawa nasab. Tes ini tidak terjamin 100%. Oke. Karena nanti juga ada tes yang lain lagi yang kita akan lihat. Terus keputusan kesimpulan juga terjadi keragaman dalam kesimpulan. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa memutuskan sesuatu. Ya, baik. Tapi mari lihat ini ilmu sebagai ilmu yang sedang berkembang. Kita tunggu datanya lebih lengkap, nanti kita bisa buktikan. Ya. Kata dari saya military sendiri bilang sama teman-teman kayak Ali Badri, karena ada perbedaan, ada keragaman dalam proses ini, Anda berpegang kembali kepada silsilah yang Anda terima dari turun-temurun dari keluarga Anda. Oke, iya. Ya, walaupun memang ada yang mengatakan bahwa haplogrup dari Sayyidina Ali adalah J1 FGJ 10.500, kemudian Habib Agus Abu Bakar Al-Arsal GM 201 ini legowo, walaupun berbeda karena tadi Habib Agus juga mengatakan bahwa ya. Yang bilang Sayyidina Ali J juga kan masih perlu pembuktian. Oke, ya baik. Itu kan Baik. baru kesimpulan. Iya. Baik, Ya. kita serahkan kepada pakar YDNA. Ini bisa menjadi sebuah kajian ilmiah. Terima kasih. Bagaimana komentar Anda? Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya hasil tes DNA-nya, yaitu Habib Agus Arsal Al-Habsyi ya. Apakah beliau ini masih keturunan Nabi SAW ya? Nah, teman-teman, jadi kalau kita lihat yaitu video-video dari Bahar bin Smith, lalu kemudian ya Habib Hanif Al-Attos, itu mereka ini malah mengharamkan tes DNA ya. Namun ya, yaitu Bapak Agus Arsal Al-Habsyi ini ya, beliau malah ya memberanikan diri untuk tes DNA. Ya, kita acungin jempol ya teman-teman ya. Dan ternyata hasilnya adalah GM201 kalau nggak salah ya teman-teman ya. Nah teman-teman, lalu kemudian apa hasil tes DNA jika Bahar bin Smith ini melakukan tes DNA? Dan apa hasil tes DNA-nya, yaitu Habib Hanif Al-Attos ya, yang mengharamkan yaitu tes DNA. Nah, ini ditunggu-tunggu oleh para netizen ya teman-teman ya, tentunya
ya kalau kita lihat mereka ini kan ya yaitu paling menonjol banget ya, yaitu ketika kalau berceramah mereka ini mengatakan seperti Bahar bin Smith, di dalam tubuh kami ini mengalir darah suci, yaitu darah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebab itulah ya teman-teman, jadi banyak ya seperti Ustadz Profesor Dr. Manajem Ali ya, beliau ini menilai itu dari segi filologi dan lain-lain ya di dalam podcastnya Bang Haji Roma Irama, dan banyak lagi yaitu bukti-bukti tentang terkait masalah yaitu Ba'lawi ini apakah tersambung yaitu keturunan Nabi SAW ataupun terputus ya. Namun yang kita lihat ya teman-teman ya, ceramah-ceramah yaitu tentang terkait Habib-Habib Ba'lawi ini memang ya oknum ya teman-teman ya, tentunya ya ini adalah meresahkan kaum muslimin ya, apalagi dongeng-dongeng khurafat mereka ini yang semakin tidak masuk akal sama sekali, bahkan ya katanya adalah karomah malah melebihi mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Seperti yang saya tampilkan yaitu ya seperti ada Habib yang di dalam kuburnya itu duduk di atas kursi emas membaca Al-Quran dan lain-lain. Lalu kemudian seperti yaitu bisa memadamkan api neraka yaitu dengan jari kelingking, dan seperti lagi yaitu ada Habib yang bisa terbang ya bisa terbang ke langit tembus gitu ya, dan bahkan ada Habib lagi yang bisa mengeluarkan rantai emas dari langit, dan banyak lagi yaitu ceramah-ceramah dari kalangan mereka yang sangat meresahkan bagi kaum muslimin, dan ini bisa mengancam akidah kaum muslimin. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita tunggu ya yaitu apakah Bahar bin Smith dan ya Hanif Al-Atos ini ya menantunya Bapak Rizik Syihab ini apakah berani untuk melakukan tes DNA ya. Kalau tes DNA-nya ya yaitu bersambung kepada Sayyidina Ali ya tentunya adalah J1 ya. Namun kalau G ya udah ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Ya, ini nasihat ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita ini tertipu dengan keturunan Nabi SAW yang mengaku-ngaku ya. Jadi yang paling penting adalah orang yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah orang yang paling bertakwa ya. Jadi bukan karena nasabnya. Nah, oke teman-teman, jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.